mematikan apa ini ya? Nggak tahu nih saya. Saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Betul banget. Lupa. Safety, kenapa bang? Paten kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel HSC My Bro. Vakum selama 1 tahun. Kita sekarang buat video baru. 1 bulan, sorry. Di sini sudah ada bintang tamu dari HSSE Sumbagut, spesialis fire terbaik milik Regen Sumbagut. Silakan, Abang Aris, selamat datang di studio HSSE My Bro. Oh, tadi mau pakai helm. Ini spesialis Ramadan, Mas. Mas Aris pakai itu nggak apa-apa. Itu saya pakai helm, nah itu kan fire itu. Wah, ganteng kali ya. Ya, Bang Aris, my bro, bro, sorry, panggilannya pakai bro. Baik bro, gimana bro? Nah, bro, apa kabarnya hari ini bro? Alhamdulillah, selamat. Untuk topik kita hari ini itu terkait dengan kebakaran di rumah. Nah, meskipun sudah ada larangan mudik ya, nggak boleh mudik, tapi ya barangkali ada yang mau mudik gitu kan, ninggalin rumah nih. Terus sekarang juga biasanya Lebaran, puasa itu potensi kebakaran tuh banyak ya. Banyak sekali. Habis masak sahur, kelupaan kan, ngangetin. Nah nanti Bro Aris bisa cerita, memberikan pesan-pesan lah ke kita. Mungkin kita mulai dari ini, Mas Bro. Lokasi potensi kebakaran di rumah. Nih, kalau misalkan kita punya rumah, kira-kira yang berpotensi kebakaran tuh di mana aja lokasinya? Ya, sebenarnya gini. Lokasi untuk kebakaran di rumah itu, semua area itu sebenarnya berbahaya. Tapi ada yang paling berbahaya dan ada juga lokasi yang tidak berbahaya. Di mana lokasi yang paling berbahaya itu adalah di area dapur, karena di situ ada api terbuka. Oke. Kalau pakai kompor listrik? Pakai kompor listrik pun juga berbahaya. Oh, juga berbahaya. Karena beban untuk listriknya di kompor itu pun juga di situ ada potensi juga konsleting. Kemudian apabila listrik hidup kemudian lupa mematikan juga tentunya juga akan berbahaya juga. Ya, masak air ya, kelupaan. Nah, kalau ini terkait potensi kebakaran tadi ya. Jadi ada di dapur sama tempat-tempat lain yang berperalatan listrik gitu ya? Iya, di ruang tamu, di kamar. Kadang-kadang kan kita di rumah ada yang ini kan bisnis ikan gitu kan? Sekarang atau bisnis apa dia? Nih? Ya, bisnis pempek kan ada kawan kita bisnis pempek. Nah, masak pempeknya di kamar, berarti kamar berpotensi. Berpotensi juga. Karena banyak peralatan listrik. Nah, atau ada yang bisnis apa kan, toko roti kan, bikin roti gitu kan. Oven itu dijejer di ruang tamu kan. Nah, berarti ruang tamunya punya potensi yang tinggi ya. Betul. Selain kompor juga mungkin untuk peralatan listrik pun juga ada potensi. Paling sering memang itu. Ya, listrik itu jadi menurut statistik memang paling banyak itu karena api terbuka atau dapur ya, kebakaran karena dapur. Yang kedua adalah electrical itu. Jadi yang menyebabkan kebakaran mayoritas 2 itu memang. Kalau selain itu ada lagi nggak, Mas Aris? Bro Aris? Kalau untuk potensi yang lain sih mungkin potensi eksternal ya, barangkali bisa sabotase. Ada yang benci dengan kita. Ini rokok-rokok bisa ya? Baik. Bagi yang perokok, nah itu yang sangat membahayakan itu. Iya, alhamdulillah saya udah berhenti nih. Selain bahaya Sekarang kesehatan, saya udah berhenti. Alhamdulillah udah berhenti. berhenti bener. Karena bulan puasa jadi berhenti ya. Nah, jadi dulu mungkin sekedar sharing ya. Dulu pernah punya pengalaman nggak ngelihat kebakaran di rumah gitu ya, menemukan apa penyebabnya gitu? Ya. Pernah pengalaman, jadi waktu itu rumah yang saya tempati ini adalah rumah lama. Horor ini. Nah, kebetulan rumah lama ini kelistrikannya pun juga rangkaian zaman dulu lah ya. Jadi kabel-kabelnya pun mungkin juga udah lama ya. Jadi pada saat maghrib
itu tiba-tiba korsleting. Jadi ada api itu berentet ya bunyinya tuh. Di plafon enggak? Di plafon. Oh, di plafon. Nah, itu sangat bahaya sekali. Untung ada bapak suami di situ ya. Ya. Nah setelah itu gimana Mas? Setelah itu Mas Bro madaminnya gimana? Langkah-langkah untuk penanggulangan kalau ada kebakaran di rumah? Jadi kalau untuk listrik itu yang pertama sekali adalah bukan dipadamkan tapi dimatikan listriknya. Nah, jadi untuk listrik nggak kita padamkan, namun segera kita matikan sumber powernya ya, sumber energi powernya, listriknya. betul. Berarti sumber energi listrik di mana nih? Yang di depan, yang di Iya, depan di rumah. meter. Di meter PLN ya. Meter PLN. Itu langsung kita tes matikan. Off-kan. Betul. Oke, terus untuk api terbuka selain listrik. Kalau api terbuka, yang pertama biasanya kan kita ada setiap pemasangan gas LPG itu kan harus kita pastikan itu memang tidak bocor. Nah, kalau misalnya itu ada kebocoran gas, maka hal yang harus dilakukan adalah melepas gas itu dulu, kemudian membuka pintu, membuka jendela, mematikan listrik juga, sehingga tidak ada potensi untuk pemicu kebakarannya. Jadi gasnya bisa ke udara. Gasnya bisa terdisperse ya ke udara, itu artinya uapnya tadi bisa berkurang, terurai ya ke luar. Nah, kalau misalkan ini ya, ini amit-amit jabang bayi gitu ya, ada kebakaran di rumah, di dapur terutama ya, dan memang mungkin APAR itu penting ya, di setiap rumah harusnya ada APAR. Tapi nggak semua rumah ada APAR gitu kan. Seandainya kita nggak punya APAR, gimana? Kalau kita tidak punya APAR, bisa menggunakan barangkali handuk basah. Handuk suami, istri? Ya, suami istri Anda boleh punya siapa. Itu handuk bapaknya di sini memang sering basah itu. Nggak dijemur, disimpan di kasur. Kalau sudah terjadi kebakaran di kompornya, itu memang yang pertama adalah memutus sumber bahan bakarnya. Oh ya, jadi segitiga api itu ya? Ya, jadi gasnya dimatikan dulu, kemudian jika masih terbakar, kemudian menggunakan tadi yang handuk tadi yang dibasahi, kemudian dilemparkan ke atas kompornya. Oh, dilempar aja gitu? Iya. Apa ada tekniknya? Ya, tekniknya sih mungkin butuh pelatihan ya, tapi secara orang awam kalaupun tidak tahu pun dilebarkan, kemudian dilemparkan ke dan dapat menyelimuti si api tersebut. Iya, berarti anduknya pun harus besar ya, kalau bisa. Artinya luasannya menutupi seluruh luasan yang diperkirakan terbakar ya. Betul sekali. Kalau kita lempar anduk yang biasa digantung di leher itu kan, bapak saya kan naik mobil gitu kan, anduknya di sini kan kita lempar pakai itu kan kecil gitu. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, berarti anduknya pun juga harus dipastikan sesuai dengan luasan area yang terbakar ya. Dimensi. Itu berarti kita pakai anduk. Pakai air boleh nggak? Pakai air? Ada selang langsung colok kita siram? Jangan sih. Kalau menurut Ya gimana lah? Tapi secara teori sih itu tidak dibolehkan. Iya, benar-benar sepakat. Secara teori tidak dibolehkan. Tapi namanya orang panik biasanya menggunakan air. Ya. Tapi pada prinsipnya adalah penyelimutan dan pemutusan bahan bakar itu yang paling utama. Iya, jadi kalau kebakaran, kita kan nggak tahu nih penyebab kebakarannya apa kan. Bisa saja penyebab kebakarannya dari bahan yang sedang kita masak ya. Ya. Nah, mungkin di situ ada minyak juga gitu. Kalau ada minyak, kita siram pakai air, akan terjadi flop over misalkan, sehingga Kebakaran apinya kemana-mana, boil over kalau di kilang ya. Betul. Apinya bisa merambat sampai ke plafon, bisa 40 kali kalau nggak salah ekspansinya dia. Nah, jadi kita pakai handuk basah ya. Iya. Handuk basah, handuk sendiri, jangan handuk tetangga. Kejauhan Kalau nanti. di rumah saya kan tetangga handuknya kelihatan juga, jadi bisa diambil juga handuknya. Nah, handuk sendiri. Emergency nggak apa-apa, Bang. Oh, nggak bisa. Nah, kemudian itu dua itu. Nah, mungkin aku sekedar sharing dulu juga terkait energi listrik. Itu tadi ya sempat kita diskusi masalah colokan ya, itu juga jadi penyebab utama kebakaran. Saya dulu pernah madamin rumah itu karena dia makan siang ditinggal sambil nanak nasi Magic Jet. Jadi dia nanak nasi, harapannya sih pulang ke rumah udah selesai nasi.
Rupanya nasinya nggak selesai, tapi atapnya Atap selesai. selesai. Atapnya hangus. Kenapa? Karena rupanya colokannya si magic jar-nya, bukan magic jar-nya yang rusak, yang terbakar, tapi colokannya. Nah, colokannya terbakar, merambat, kebetulan di samping ada kain atau yang mudah terbakar, naik ke atas, plafonnya kena, gentengnya kena. Habis lah itu. Itu juga lebih bahaya. Nah, itu dua yang sering harus dihindari, jadi electrical dan dapur ya. Mitos atau fakta ini? Ini kita masuk ke mitos atau fakta. Suaranya horor ini ya. Iya. Nanti tolong tim editor. Jadi tambahin suaranya sedikit horor. sih. Jadi penyebab kebakaran di rumah itu ada 3. Yang pertama itu masalah kompor di dapur. Kemudian yang kedua adalah masalah kelistrikan. Yang ketiga adalah human error. Human Iya, error ini itu bisa jadi sengaja lupa, gitu ya? atau mungkin bisa disengaja juga bisa juga. Nah, jadi 3 ini memang menjadi penyebab di mana ada terjadi kebakaran di rumah. Iya, iya betul. Termasuk juga mungkin untuk kita juga ya mengingatkan ya, penyimpanan bahan mudah terbakar itu juga harus diperiksa kembali gitu ya, udah sesuai atau belum, karena bawa bapak gitu ya biasanya habis ngecat gitu ya. Kalau saya juga kita habis ngecat thinner gitu kan, simpan di mana, rupanya di sana ada anak kecil sekarang lagi pada main kembang api kan. Nah, itu harus dipastikan juga. Oke, nah sekarang ini fakta atau mitos? Baik. Ini fakta atau mitos? Tabung LPG itu meledak gitu katanya. Bener nggak ya? Itu mitos. Mitos. Kenapa? Karena sebenarnya meledak itu adalah kumpulan dari gas karena kebocorannya tadi. Betul. Berarti tabungnya nggak meledak. Tabungnya tidak meledak. Oke. Jadi yang menyebabkan ledakan itu adalah gas yang terakumulasi dalam suatu ruangan. Betul. Gasnya terakumulasi, ada kebocoran, potensi bocor atau apapun itu terakumulasi dalam suatu ruangan, ada panas ya, lalu terbakar dan ledakan spontan di ruangan tersebut, sehingga terkesan ya tabungnya yang meledak, padahal bukan tabungnya tapi Padahal bukan tabung. ruangannya ya, Ruangannya yang atau meledak. lingkungan sekitarnya gitu ya. Oke, terus mitos atau fakta, tabung itu direndam air katanya isinya bisa lebih banyak yang keluar. Bener nggak, ada nggak sih? Ada nggak di sini tabung direndam air kalau lagi masak? Pernah lihat nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Biasanya di warung suka kayak gitu. Untuk mendinginkan kayaknya. Iya logikanya itu sih. Ya, kita lewat lah. Itu satu fakta ini. Mematikan. Nggak tahu nih saya. Saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Betul banget. Lupa. Oke, mitos atau fakta? Peralatan listrik itu supaya hemat kita lepas pasang. Mitos. Mitos. Faktanya sebenarnya kalau semakin pada saat awal itu akan mengenerate listrik itu lebih besar daripada startnya. Startnya. Itu yang sering juga bikin electrical komponen di rumah itu menurun ya kemampuannya ya, karena semakin misalkan kita sering lepas cabut itu di sana ada naik turun arus, sehingga mungkin perkabelannya atau jalur kabel di atasnya menurun kemampuannya ya, karena terlalu banyak perubahan beban gitu. Itu juga mungkin nggak sih penyebab kebakaran gitu? Bisa jadi mungkin, terutama untuk yang panas-panas nih biasanya magic jar, oven, kemudian setrika, itu sangat berat-berat itu. Terakhir nih, itu satu fakta nih untuk membuat MCB itu tidak sering mati lampu ya, jeklek ya, kalau bahasa Jawanya, bahasa Jeklek ya. Sumateranya apa bahasa Meleduk. Supaya tidak meleduk itu Enggak meleduk loh. kita gedekan MCB dalam atau kita ganjal? Kita gedekan MCB dalam. Gedein MCB dalamnya, nanti nggak meleduk. Ampernya biasanya dia nggak turun. Sebenarnya kan setiap MCB itu kan ada spesifikasinya berapa ampere. Nah, oke. Terus berarti kita harus pastikan ampernya sesuai. Ya, pastikan ampernya sesuai. Kalau Iya. misalnya dia
sudah turun terus ya jangan diganjel. Ada yang ganjel-ganjel gitu, diikat gitu supaya nggak Nah. turun dia. Itu yang salah sebenarnya karena bebannya pasti nggak sesuai nantinya. Berarti itu mitos ya, dan itu salah ya. Salah. Karena kan MCB itu didesain untuk kalah ya, Iya. untuk kalah lah, untuk ketika ada kelebihan arus dia yang akan kalah gitu, bukan Betul. jaringan atau komponen listriknya. Dalam hal ini kabel ya. Betul. Kalau MCB-nya kita tahan diganjel gitu ya, ada di Ada juga warganet lah, warganet kita sebut saja warganet. para Warganet itu diganjel atau di kawat supaya nggak turun dia. Nah, ketika dia ganjel pakai kawat ke atas gitu, ya ada arus beban berlebih, MCB yang harusnya turun nggak turun, mungkin komponen listrik di rumahnya yang kena gitu. Oke, mungkin itu. Oke, Kita udah 12 menit, bentar lagi buka puasa. terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di HSSC My Bro. Safety nama bang, Paten kali.